Halo, aku Suci Puspita Gali, HR spesialis di PT Rukun Raharja Tbk. PT Rukun Raharja adalah holding company, kita investment company yang melakukan investasi melalui anak usaha di bidang energi. Tahun 2010 kita mulai merambah bidang energi dengan mengakuisisi PT Trimitra Cipta Mandiri. Dan anak-anak usaha kita itu saat ini bergerak di bidang trading gas and infrastructure, power, dan saat ini total karyawan keseluruhan ya dari PT Rukun Raharja dan anak usaha sendiri ada sekitar 330 orang. Itu sudah termasuk dengan karyawan di holding dan di site. Site kita sendiri ada di beberapa kawasan gitu di daerah Jabodetabek, lalu di Sumatera, di Jambi, sama di Gresik, Jawa Timur. Kalau untuk di karyawan holding sendiri kita reguler jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau untuk yang di lapangan kita dibagi jadi beberapa shift karena kebetulan daerah operasional kita itu harus beroperasi selama 24 jam selama 7 hari gitu. Mereka sendiri saat ini stay di sana gitu. Jadi kayak kita sediakan mes. Paling kalau misalkan mereka kesini untuk keperluan training atau ada report ke manajer atau direksi gitu, baru mereka akan kesini gitu. Mungkin saat kita mengambil policy kali ya, misalkan policy terkait cuti karyawan deh. Jadi setiap bulan itu kan kita ada Monday HR meeting. Biasanya draft datangnya dari induk usaha nih, dari holding. Gimana nih dengan pasal-pasal atau klausa-klausa seperti ini, cocok nggak nih di anak usaha? Karena kan yang terlibat langsung di operasional anak usaha itu kan HR masing-masing gitu. Kita nggak terlibat day to day-nya, kita nggak ngerti gitu. Jadi kita minta insight dari mereka, gimana sih kalau misalkan klausanya seperti ini, kira-kira di anak usaha susah nggak? Apalagi jumlah karyawan di anak usaha lebih banyak daripada di holding. Jadi kita selalu mendapatkan kesepakatan bersama terlebih dahulu, setelah itu nanti finalisasi di holding. Sebenarnya waktu reimbursement yang rawat jalan ini, perubahan dari asuransi ke rawat jalan ini sebenarnya cukup pelik juga. Jadi kayak kita sempat ada beberapa perselisihan lah, karena kan di satu anak usaha asuransi, yang di anak usaha lain kita reimburse aja karena memang kita nggak bisa yang bayar premi dan lain-lain lah kayak gitu. Tapi waktu itu kita akhirnya bikin kayak semacam brainstorming bareng-bareng. Kita pilih beberapa alternatif gitu kan. Misalkan kalau pakai asuransi seperti apa, kelola sendiri seperti apa. Atau misalkan pakai asuransi tapi parsial nih, yang ini pakai asuransi, yang lainnya enggak, kayak gitu, itu gimana? Nah itu akhirnya kita yang tadinya berbasis kualitatif kita bikin kuantitatif, kita scoring nih masing-masing alternatif itu, kemudian dipilih oh ternyata dari masing-masing ini pros and cons-nya apa, dan ternyata yang paling besar skornya adalah alternatif yang ini, kayak gitu. Nah dari situlah kita menentukan decision. Jadi untuk teman-teman HR yang lain yang mungkin mengalami hambatan dalam mengambil keputusan, terutama untuk yang berada di perusahaan yang dalam satu grup, di mana ada banyak-banyak perusahaan lainnya, ya mungkin dengan itu tadi bisa cari insight dulu nih, kita minta masukan dulu dari HR yang lain yang ada di anak usaha kita, kemudian kita duduk bersama, lalu kita bahas, kemudian kita cari beberapa alternatif, mungkin kita terima masukan beberapa alternatif, lalu kita yang awalnya nilainya hanya secara kualitatif, kita kuantifikasikan. Kalau misalkan penilaiannya dari angka kan bisa lebih kelihatan gitu loh. Kalau misalkan kualitatif doang, misalkan hanya like or dislike itu kan sangat subjektif. Bisa jadi tergantung penilaian masing-masing gitu loh. Tapi kalau misalkan dibuat angka kayak gitu kan kita jadi lebih tahu, bisa menilai secara lebih objektif lah kayak gitu. Untuk tips selanjutnya bisa lihat di sosial medianya Talenta atau subscribe di YouTube-nya Talenta.